Wah, dengan saya Bung Ropan harus bertepuk tangan dulu dong. Ini kabar gembira buat kita pencandu sepak bola Indonesia. Ya, setelah patah hati di U20, di mana FIFA itu mencoret kita sebagai tuan rumah, sekarang datang kabar yang bagus dari hasil council meeting di Zurich, Swiss. Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17. Luar biasa, tidak gampang, tidak mudah dari sebuah kegagalan di U20 ya, tapi tiba-tiba kita dapat lagi hal yang sama ya, walaupun ini agak lebih mudah di U17, tapi ini Piala Dunia, bukan Piala Asia atau sebagainya, dan FIFA mempercayakan kembali Indonesia. Ini Indonesia punya sejarah yang luar biasa kalau bisa dikatakan di sini ya, sebagai satu-satunya negara ketika 20 gagal, di 17 kita dapatkan kue itu, dan ya kita beruntung lah, boleh saya katakan di sini. Karena kalau bicara di U17 kan kita tidak lolos sebenarnya di Piala Asia. Karena Piala Asia itu kan yang menentukan untuk 4 slot Asia bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, kita sudah kalah kan, kita tahu bersama. Dalam persaingan dengan Malaysia bahkan kalah telak, dan Nabil Ashura dan kawan-kawan harus memupuskan impian ikut Piala Dunia karena kita harus melalui Piala Asia. Piala Asia itu sekarang lagi berlangsung di Thailand. Ya, itu jatah tinggal satu-satunya zona yang belum bisa dipastikan untuk ikut di Piala Dunia U17 ya Asia, karena kan masih ada 8 besar saat ini, harus ada 4 yang akan lolos. Kalau yang lain-lain sudah pasti memastikan diri untuk hadir. Ada 20 tim yang sudah memastikan datang ke Indonesia. Ketika Indonesia ditunjuk, dipastikan oleh FIFA menjadi tuan rumah penyelenggara, termasuk Indonesia juga dong sebagai salah satu tim yang lolos secara otomatis karena tuan rumah. Nah, itu total sudah ada 20. Ya, kita bisa lihat dari sini, juara bertahan Brasil, dan juara 2019 itu ada di CONMEBOL, ikut lagi bersama Argentina, Ekuador, dan Venezuela. 4 wakil dari CONMEBOL. Sementara dari Eropa ada juara mereka, ya Jerman, di juara U17. Itu bersama dengan Prancis, ada Spanyol dan Polandia. Inggris juga menjadi tim kelima yang lolos dari playoff. Jadi Eropa itu dapat jatah khusus ya oleh FIFA, itu 5. Sama seperti Asia, karena Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia di kawasan Asia itu bisa dapat 4 jatah lagi Asia, entah siapapun, karena Asia itu 8 tim yang sekarang lagi bersaing di Thailand untuk U17 Piala Asia. Itu ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Australia, ada Thailand, ya, Arab Saudi, Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Thailand menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan sampai di 8 besar Piala Asia di negara mereka. Malaysia yang mengalahkan kita di kualifikasi di U17 untuk Piala Asia ini udah out, hanya menempati posisi ketiga di grup A, bahkan kalah 2 kali dari Yaman dan Thailand. Vietnam juga out dari grup D. Laos habis, jadi itu wakil-wakil Asia Tenggara yang sudah out. Tinggal 1, Thailand. Nah, kita tunggu, kalau Thailand bisa masuk ya luar biasa ya, ikut bersama dengan Indonesia. Ada 2 wakil Asia Tenggara yang ikut Piala Dunia U17 di Indonesia. Namun Thailand masih akan bertarung dulu dengan Korea Selatan nantinya di babak perempat final untuk bisa menentukan langkah mereka lolos ke Indonesia ya, masuk ke 4 besar. Nah, kita akan tunggu nantinya ya, apakah Thailand ini bisa lolos atau tidak. Ada Korea, ada Jepang, ada Arab Saudi juga, Uzbek, Iran, dan Yaman. Sementara untuk Afrika ada Senegal, Mali, Burkina Faso, dan Maroko yang sudah lolos ke Indonesia. Nanti Oseania diwakili oleh Kaledonia Baru dan Selandia Baru ya, yang lolos dari Oseania. Ya, kemudian kita sudah baca tadi kan, Eropa sudah saya bacakan dari lolos, dan juga dengan CONMEBOL. Kalau dari CONCACAF itu Kanada, Meksiko, Panama, dan AS. Meksiko finalis 2019 yang lalu sebelum kalah dari Brasil di final. Sebenarnya ini akan berlangsung pada 2021, tapi kan dihantam oleh pandemi COVID sehingga 2021 tidak bisa diselenggarakan. Piala Dunia ini untuk U17 setiap 2 tahun dimainkan. Nah, makanya terhenti 2019, dan setelah istirahat libur dalam 4 tahun baru kali ini FIFA mengadakan kembali dan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Makanya sambutlah dengan luar biasa. Erick Thohir ini tentunya menyambutnya baik sekali. Dia bilang alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan kalau Indonesia mendapat kesempatan kembali sebagai penyelenggara. Ini harus dimanfaatkan. Kita harus menjadi penyelenggara yang baik, sebagai tuan rumah yang baik, untuk bisa memberikan kesan tersendiri bagi semua peserta yang datang ke Indonesia. Dan kita belum tahu memang
Ya, apakah jadwal ini akan berubah? Karena kan sesuai dengan pertama 10 November sampai dengan 2 Desember. Ya, apakah FIFA akan merevisi ini? Kita tidak tahu di jadwal awal. Stadion-stadion juga yang akan dipakai kita tidak tahu, tapi pasti ada 6 stadion yang tadinya dikhusus untuk ikut di U20 yang mantap semua. Kan ada Manahan Solo, selain GBK tentunya, Manahan Solo, Gelora Bung Karno, Sijalak Harupat, Wayan Dipta di Bali, ada Jakabaring di Stadion Sriwijaya dan di Palembang. Jadi bagus, ada 6 ini yang disiapkan oleh Indonesia. Kalau mau tambah di luar daerah juga perlu, boleh. Saya pikir Lukas NMB di Papua bisa dimainkan, tinggal melihat juga mungkin apakah ada di Kalimantan. Ya mungkin kita tunggu. Kalimantan Timur juga punya stadion-stadion yang bagus. Semua kan nantinya akan dilihat oleh PSSI, tempat-tempat yang baik untuk diadakan sebagai tuan rumah penyelenggara. Nah, kita harus kawal ini, kita harus jaga dengan baik. Jangan lagi gagal seperti di U20, tiba-tiba ujung-ujung tinggal 2 bulan ada macam-macam lagi bicara, tapi Israel tidak ikut, aman. Kalau kemarin kan mungkin karena isunya ke Israel, sekarang Israel udah gugur ya, karena Eropa kan sudah ada 5 wakil, tidak ada alasan lagi untuk bisa menolak. Jangan lagi muncul hal-hal yang tidak bagus nantinya. Gawat, Indonesia akan dicap sebagai negara yang tidak baik kalau sampai 2 kali ada penolakan. Tapi saya pikir U17 ini akan aman-aman saja, karena tidak ada masalah sama sekali. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa bersyukur dengan pengumuman dari FIFA menunjuk kita sebagai penyelenggara. Ya, tim nasional kita tentunya kita belum tahu lagi siapa pelatihnya, pemain-pemainnya akan dipilih mana, tapi yang pasti Iqbal Dwi Yange dan kawan-kawan, karena Iqbal ini sebagai kapten akan tetap berada. Nabil Asyura, rekan kakak tentunya, ya kita akan lihat Sultan Saki akan bersama di sana, dan kita menunggu siapa yang akan masuk di skuad U17 kita. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.